Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tasya Salsabila, NIM 21011112002 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa nilai saya mengenai final report VA Study Southwest Regional Water Supply Project. Pertama, latar belakang dilakukannya studi VA. Latar belakang, adanya permintaan akan pasokan air dan untuk melayani kebutuhan air di masa mendatang di wilayah barat daya Southwest Regional Water Supply. Dimungkinkan adanya upaya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan memanfaatkan sumber daya air, ditunjang dengan bangunan-bangunan yang dapat menyimpan dan memaksimalkan sumber daya air yang ada. Bangunan-bangunan air tersebut juga dimaksudkan untuk membawa dan mengalirkan air ke daerah layanan. Selain itu, adanya bangunan air tersebut harus tetap bisa melindungi fasilitas dan lingkungan di daerah tersebut. Dari desain yang telah ada, maka dilakukan studi VA guna mendapatkan biaya dan mutu yang optimal. Lalu untuk ada latar belakang proyek, Kota Deming, Hidalgo County, dan Komisi Irigasi Cekungan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC, telah mengusulkan proposal untuk melakukan pengalihan dan penyimpanan air Sungai Gila yang ada di bawah Undang-Undang Permukiman Air Arizona 2004 atau AUSA. Proposal yang diusulkan oleh GBIC terdiri dari penyimpanan dan pengalihan komponen irigasi. Pada pertemuan di Desember 2013, Komisi menyetujui rekomendasi dari staf untuk mengoptimalkan proposal. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya, yaitu dari Hidalgo County dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan yang terintegrasi dan penyimpanan yang disebut Southwest Regional Water Supply. Lalu ada deskripsi proyek. Proposal yang telah digabungkan ini akan mengalirkan air AUSA dari Sungai Gila. Air tersebut akan disimpan pada penyimpanan upstream di lembah tebing Gila, lalu dialirkan untuk lingkungan sekitar dan juga untuk kebutuhan pertanian. Air juga dipompa melewati pembagian benua untuk dialirkan kepada masyarakat di sekitar cekungan Mimbers. Air yang dialirkan mempunyai potensi untuk kepentingan kota, industri, lingkungan, dan pertanian. Saluran pipa SWRWS diusulkan untuk dibangun sepanjang highway 180 di bagian kanan. Dapat dilihat pada gambar di samping, ini rencana aliran air AUSA-nya. Selanjutnya ada tujuan dilakukannya studi VA. Tujuan studi VA yang pertama itu ada meninjau ketersediaan dari hasil dari air AUSA, meninjau tingkat penilaian desain bohanan Houston Inc. atau BHI dan Bureau of Reclamation atau BOR dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus, lalu mengidentifikasi konfigurasi dari komponen dan mempertimbangkan atau disukai, lalu merekomendasi studi dan investigasi lebih lanjut. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam kasus ini terdiri dari yang pertama itu potensi tantangan teknis, ada sedimen, rembesan, ketersediaan dan hasil air, desain struktur penyimpanan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada dampak kekeringan, the nature conservancy, dan prediksi pengurangan aliran bor. Lalu meminimalkan biaya energi dan emisi karbon. Yang keempat ada dampak lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap spesies yang terancam punah dan lingkungan. Yang terakhir ada mencari sinergi, misalnya rilis dari penyimpanan, penjualan tenaga surya ketika tidak memompa, dan lain-lain, yang bisa sekaligus memenuhi kebutuhan pengguna air dan lingkungan. Lalu ada selanjutnya yang akan saya bahas ada evaluasi teknis. Yang tahap 1 itu, pertama ada bohanan Houston Inc. dikontrak oleh ISC untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan penyimpanan di situs lembah Cliff Gila, desain struktur pengalihan, alat angkut, dan jalur pipa ke cekungan basin pada tingkat penilaian 10%. Lalu ada ISC juga mengontrak konsultan RJH Inc. untuk melakukan tinjauan teknis terhadap tahap 1 yang dikerjakan oleh BHI. Lalu mengidentifikasi masalah teknis dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Untuk hasil evaluasi teknis tahap 1, kajian yang dilakukan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat investigasi, pendataan, dan pengumpulan data yang sesuai dengan analisis untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AUSA, penyimpanan situs geologi, dan sedimentasi yang tidak dibahas secara memadai dalam rancangan akhir PER 12 September 2014 dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Lalu ada tahap 2, setelah tahap 1 diselesaikan, ISC mengontrak bohanan
Houston Inc. untuk melakukan tahap 2 evaluasi engineering proposal RWS tetap pada level penilaian 10%. Konsultan menemukan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan awal teknik. Lalu, tim rekayasa nilai VA memilih alternatif B yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal VA mereka. Ini untuk alternatif 2-nya, pengalihan dengan maksimum debit 350 CF cubic feet second. Yang pertama itu ada 200 CFS, lokasinya dari Sungai Gila, hulu pertemuan dengan Ngarai Brook, metodenya Coanda Screen, pengalihan permukaan secara gravitasi. Lalu ada 150 CFS, lokasinya dari Sungai Gila, hilir anak Sungai Turki, metodenya dengan infiltration galleries, pengalihan bawah permukaan secara gravitasi. Untuk penyimpanannya dalam 4 ngarai, yaitu ngarai Spar, Wind, Pop, dan Sycamore. Kapasitas maksimumnya 6,5,417 AF. Ini dapat dilihat gambar evaluasi Sungai Gila tahap 2-nya. Lalu ada juga total biaya konstruksi dan non-konstruksi proyek. Dengan grand totalnya itu sebesar 641 juta dolar. Selanjutnya ada detail item biaya konstruksi dan non-konstruksi proyek. Dapat dilihat pada tabel untuk total kapital dan OM cost-nya sebesar 644.516 juta dolar. Anggota tim VA, yang pertama ada spesialisasi teknis konstruksi gedung dan biaya, lalu izin lingkungan, yang ketiga ada teknis bendungan, reservoir, dan rekayasa geoteknik, lalu ada spesialisasi teknis terowongan, yang kelima ada teknis struktur hidraulik dan alat angkut. Yang keenam ada geomorfologi dan transport sedimen. Yang ketujuh ada teknis elektro. Yang ke-8 ada hidrologi, pemodelan dan hasil air. Dan yang terakhir ada spesialisasi teknis fasilitas VA, biaya rekayasa, dan siklus hidup. Untuk metode studi value engineering-nya, yang pertama itu ada tahap informasi, selanjutnya tahap analisis fungsi, yang ketiga tahap kreatif, yang keempat tahap analisis, yang kelima tahap pengembangan, dan yang terakhir presentasi dan laporan. Studi value engineering ini menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Ada proposal nomor 1003 yang mengelola aliran permukaan dari anak Sungai Gila ke sistem penyimpanan air waduk. Keuntungan dari konsep alternatif ini mengoptimalkan proyek untuk semua kemungkinan arus masuk, termasuk anak-anak sungai yang sudah diambil dalam rencana yang diusulkan. Yang kedua, ada berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diketahui. Yang ketiga, dia menyediakan peluang yang meningkat untuk menjaga aliran bypass lingkungan. Nah, untuk arus masuk anak sungai harus diperhitungkan dalam rencana distribusi air secara keseluruhan dengan cara-cara berikut. Yang pertama itu dapat dimasukkan dalam sistem operasi. Yang kedua, jika arus anak dapat digunakan untuk membantu mempertahankan aliran bypass lingkungan dengan mengurangi jumlah aliran yang dialihkan. Yang terakhir ada aliran anak sungai yang disimpan dapat disimpan dan dilepaskan untuk menyediakan aliran bypass lingkungan pada saat air rendah di batang utama Sungai Gila. Ini untuk perkiraan potensi penghematannya di awal minus $20.000, di masa depan $1.580.000, dan totalnya sebesar $1.560.000. Untuk proposal yang kedua, proposal nomor 01009, penggunaan pipa baja untuk mengalirkan air. Menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialirkan dari pintu intake Coanda pada struktur bangunan pengalihan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke Spar Reservoir. Keuntungan konsep alternatif ini, biaya konstruksinya lebih rendah daripada terowongan, berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diketahui, lalu memungkinkan kemudahan pemeliharaan dan perbaikan akses melalui pipa. Keuntungan dari konsep aslinya, panjang aliran terowongan lebih pendek dengan sekitar 18.000 kaki diperlukan. Penyelarasan terowongan lurus meminimalkan masalah erosi dan sedimen, tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi di sepanjang Sungai Gila di Ngarai, lebih mudah memungkinkan di area hutan nasional forest. Ini resiko penerapan konsep alternatifnya. Yang pertama, instalasi pipa pada lereng menurun yang seragam mungkin tidak praktis. Instalasi pipa di dalam area tebing curam memungkinkan memerlukan dukungan bracket yang tinggi. Lalu peningkatan keselarasan di sepanjang area Sungai Gila akan sulit untuk diizinkan. Tingkat scoring dan erosi Sungai Gila yang lebih tinggi.
Lalu yang terakhir ada tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan memungkinkan masalah perizinan. Selanjutnya, ada perkiraan potensi penghematan untuk di awal sebesar $5.200.000, untuk di masa depan $0 dan totalnya $5.200.000. Proposal yang ketiga ada proposal nomor 10111, konservasi air sebagai komponen proyek. Konservasi perlu dipertimbangkan dalam mengelola kebutuhan akan pasokan air yang disediakan oleh proyek. Kebijakan NEPA dan Section 404 mengharuskan setiap alternatif bangunan, penyimpanan, dan pengalihan menerapkan konservasi air pada proyek dan dampaknya pada lingkungan. Keuntungannya sejalan dengan apa yang mungkin akan diperlukan untuk NEPA dan bagian 404, memungkinkan proses. Resiko penerapan konsep alternatifnya mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau dapat meningkatkan hasil proyek jika penghematan air dimasukkan sebagai komponen hasil proyek. Ini untuk perkiraan potensi penghematannya di awal $0, di masa depan sebesar $2.864.430 dengan total $2.864.430. Keterangannya, perhitungan menunjukkan contoh dari asumsi penghematan 10% air irigasi dengan asumsi sekitar 4.300 hektar pertanian irigasi di lembah Cliff dan Vierden dan nilai $150 aggregate air irigasi. Lalu ada proposal keempat, proposal nomor 01013, konsolidasi waduk POP dan Sycamore. Konsolidasi reservoir POP dan Sycamore ke dalam satu reservoir yang lebih besar di Ngarai Greenwood. Keuntungannya, dua sistem reservoir menyediakan redundansi dan lebih banyak fasilitas untuk operasi dan pengiriman. Lalu relokasi jalan raya 180% tidak diperlukan. Untuk resiko penerapan konsep alternatifnya, kurang informasi, kondisi geologi, relokasi jalan 180 mungkin sulit. Untuk keuntungan konsep alternatifnya hanya berdampak pada satu lembah, lalu mengurangi infrastruktur tambahan, mengurangi penguapan, menghilangkan beberapa pipa penyalur, menghilangkan kebutuhan untuk membangun akses jalan. Lalu perkiraan potensi penghematannya di awal $70 juta, di masa depan $0 dan totalnya $70 juta. Lalu proposal kelima, proposal nomor 01014, menghilangkan waduk Min diganti waduk kedua di Spark Canyon. Keuntungan konsep alternatifnya menyediakan kedua waduk dalam satu ngarai, lalu menyediakan sebuah untuk memompa dan pengoperasian lebih fleksibel, memungkinkan pelepasan secara gravitasi sistem saluran di samping pompa, menghilangkan 5.000 feet pipa saluran, menghilangkan persilangan antara sungai gila dan pipa saluran. Sedangkan untuk keuntungan dari konsep asli, yang pertama ada fasilitas penyimpanan air yang berlebih, dan tidak butuh pemompaan untuk mengisi waduk atas. Resiko penerapan konsep alternatifnya ada memperbesar area reservoir di lahan hutan nasional. Untuk perkiraan potensi penghematannya, di awal ada $17 juta, di masa depan $0 dengan total $17 juta. Selanjutnya ada proposal ke-6, yaitu proposal nomor 01015, optimalisasi jumlah dan ukuran stasiun pompa untuk persyaratan aliran pengiriman damming. Keuntungan dari konsep aslinya, sebagian besar persyaratan right of way terletak di dalam row jalan raya dan dekat dengan jalan raya untuk kemudahan akses. Keuntungan dari konsep alternatifnya, biaya konstruksi dan O dan M lebih rendah. O dan M yang disederhanakan dengan 3 stasiun pompa, bukan total 5 pompa, dengan 2 stasiun pompa baru di atas. Resiko penerapan konsepnya, dua stasiun pompa baru di atas mungkin akan sulit. Perkiraan potensi penghematannya di awal $1.650, di masa depan $0 dengan total $1.650. Lalu yang ketujuh, proposal nomor 01031 menggunakan pintu intake pasif menggantikan bangunan infiltrasi. Penggunaan pintu intake pasif ini memudahkan pemeliharaan bangunan. Tujuannya, penggunaan pintu intake pasif ini akan memudahkan dalam akses pemelihara bangunan dengan total biaya konstruksi sebesar $1.170, termasuk biaya kontingensi 30%. Keuntungan konsep alternatifnya, biaya konstruksi dan OM berkurang, daerah berdampak konstruksi berkurang. Resikonya, sedimen membuat intake tersumbat tidak menggunakan pembersih otomatis. Perkiraan penghematannya di awal $13.600,
di masa depan $100.000 dengan total $13.700.000. Ini untuk gambarnya, tampak atas, tampak depan, dan passive index grand structure location-nya. Proposal ke-8, ada proposal nomor 01048, membangun saluran untuk mengangkut sedimen dari anak sungai melewati penyimpanan cadangan reservoir. Keuntungan konsep awalnya memungkinkan aliran permukaan menuju waduk sebagai sumber air tambahan potensial. Keuntungan konsep alternatifnya, biaya konstruksi kantong lumpur tidak ada, menghilangkan dampak akibat pemotongan aliran air bawah, menjaga kualitas air dari waduk, mengurangi kebutuhan pemeliharaan sedimen. Untuk kerugian konsep alternatifnya, ada biaya pembuatan aliran baru, biaya pemeliharaan, dan menimbulkan abrasi pada saluran oleh transportasi sedimen. Perkiraan penghematannya, di awal itu ada $6 juta, di masa depan ada minus $1.700.000, dengan totalnya $4.300.000. Proposal ke-9 dengan nomor 01055, modifikasi saluran keluar bendungan untuk kontrol suhu. Keuntungan konsep aslinya, alat pengendali suhu di bangunan outlet tidak memiliki cukup ruang untuk mengeluarkan air. Keuntungan konsep alternatifnya, pengeluaran air dari waduk pada elevasi beda-beda. Resiko konsep alternatifnya, perizinan sulit daripada desain aslinya. Perkiraan penghematannya, di awal $0, Viator $0 dengan total $0. Untuk keterangan biaya pengontrol suhu adalah sebesar $640.000 untuk 4 buah alat. Lalu ada proposal nomor 10 dengan nomor 01060, memanfaatkan infrastruktur elektrik untuk melayani pompa tenaga rendah pada waduk wind. Keuntungan konsep alternatifnya, jalur elektrikal sudah ada pada daerah tersebut sehingga cukup diperpanjang untuk melayani kebutuhan pompa kecil. Resikonya, infrastruktur yang telah ada diduga tak cukup memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Perkiraan penghematan di awal, masa depan, dan totalnya tidak terukur. Keterangannya sangat bermanfaat jika memanfaatkan infrastruktur yang telah ada untuk melayani kebutuhan pompa kecil. Dengan menambah kabel penghubung baru untuk mensuplai listrik pompa kecil akan lebih mahal. Lalu ada proposal ke-11, yaitu proposal 01061, menggunakan trafo bertegangan 12,47 kV. Menggunakan trafo 12,47 kV daripada 4,16 kV untuk mesin pompa berukuran besar. Keuntungan konsepnya akan menghilangkan transformasi dan satu transformator. Pompa individu akan lebih mahal, tetapi biaya keseluruhannya menurun. Menghilangkan satu transformator akan menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya secara signifikan. Untuk perkiraan penghematannya, di awal $2 juta, di masa depan $0 dengan total $2 juta. Selanjutnya ada proposal ke-12, yaitu proposal nomor 01062, menghubungkan kebutuhan energi proyek ke sumber tegangan 115 kV dibanding sumber tegangan 69 kV. Keuntungan konsep alternatifnya akan memberikan sumber yang lebih kuat untuk proyek, perbedaan biaya kecil, diperlukan menambah beban 25-30 MVA jika menggunakan tegangan 69 kV. Perkiraan penghematannya untuk awal, masa depan, dan total itu tidak terukur. Lalu untuk keterangannya, biaya yang dibutuhkan untuk peningkatan PNM dari 115 ke 69 sebesar 15%. Persyaratan dalam proyek mengenai sistem kelistrikan perlu dipelajari lebih lanjut untuk konfigurasi dan penetapan biaya. Dan untuk proposal yang terakhir, ke-13, dengan nomor proposal 05004, memindahkan cekungan sedimentasi dari hulu waduk ke area waduk. Untuk keuntungan konsep awalnya, menangkap dan menyimpan sedimentasi waduk. Untuk keuntungan konsep alternatif, perubahan lokasi dapat mengurangi kebutuhan akan persyaratan keamanan bendungan dan juga mengurangi kebutuhan bangunan layanan. Lalu, topografi memungkinkan untuk menghapus sedimen. Sedimen halus akan terangkut ke reservoir utama selama volume tinggi. Lalu ada risiko penerapan konsep alternatif, akumulasi sedimen waduk sulit dihilangkan dalam periode tahunan. Untuk perkiraan penghematannya, di awal sebesar $15 juta, di masa depan $0 dengan total $15 juta. Selanjutnya kesimpulan, studi VIA menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Menggunakan metode analitis studi value engineering yang digunakan dalam proyek ini yaitu fase informasi, tahap analisis fungsi, fase kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, presentasi, dan laporan.
Dari 13 proposal yang dianalisa, diketahui bahwa 8 diterima, 3 proposal ditunda, dan 2 ditolak. Dari 17 rekomendasi tambahan yang diusulkan, ada 13 diterima, 3 proposal ditunda, dan 2 ditolak. Berikutnya ada proposal rekayasa nilai yang diterima. Yang pertama itu ada konservasi air sebagai komponen proyek, menggabungkan waduk POP dan Sycamore menjadi satu waduk, menghilangkan wind reservoir, mengoptimalkan jumlah dan ukuran yang dibutuhkan untuk stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus damming, memodifikasi fitur debit bendungan, menggunakan infrastruktur listrik yang ada, menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar, menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulu reservoir off channel ke daerah penggenangan reservoir, meninjau dan mengevaluasi pasokan air yang dialihkan dari dan hasil proyek. Selanjutnya ada menerapkan rencana pengembangan proyek bertahap yang menyediakan awal pengalihan dari Sungai Gila dan tingkat penyimpanan awal atau dasar. Lalu mengembangkan tujuan proyek dan kriteria operasional untuk alternatif pengalihan penyimpanan, menambahkan perlindungan erosi tambahan, menambahkan sistem ALRAT atau SCADA untuk memungkinkan mengoptimalkan sistem operasi dan akuntansi aliran air, menyelaraskan proses pengembangan dan evaluasi alternatif teknis, mengembangkan tujuan dan kebutuhan P dan N sebagai persyaratan dasar untuk pengembangan dan evaluasi alternatif. Selanjutnya, ada mengembangkan model air tanah dan air permukaan yang terintegrasi untuk membantu menentukan parameter operasional, lalu mempertimbangkan A. Reservoir berjalan satu baris BHI, B. Reklamasi zonasi, lalu melanjutkan penambahan pemodelan hidrolik rinci dari struktur pengalihan yang diusulkan, lalu melakukan simulasi Monte Carlo terhadap elemen-elemen operasi sistem kunci yang berkaitan dengan penangkapan dan pengiriman perairan APSA. Selanjutnya ada proposal rekayasa nilai yang ditolak. Ada 3. Yang pertama itu menggunakan pipa baja untuk membawa air yang dialihkan dari saringan intake Wanda pada struktur pengalihan BHI dikuburkan dan ditinggikan sepanjang Sungai Gila untuk mengalihkan spa reservoir. Yang kedua ada pompa air dari Waduk San Carlos kembali ke barat daya New Mexico. Dan yang terakhir membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati penyimpanan waduk. Selanjutnya ada proposal rekayasa nilai yang ditunda. Ada 9 proposal yang ditunda dalam rekayasa nilai ini. Yang pertama, mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung untuk aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Lalu ada yang kedua, menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi. Yang ketiga ada menghubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Mengalihkan aliran sungai Gila dengan pertukaran atau reklamasi, lalu mengembangkan dan atau memperluas dan menggunakan fasilitas Freeport McMoran atau Tyrone untuk kebutuhan air basin members. Selanjutnya ada tidak memberikan pipa terpisah atau lapisan beton cor di tempat untuk terowongan, lalu menetapkan jumlah dan lokasi pengiriman target untuk menambah aliran lingkungan. Yang ke-8 ada buat analisis dampak perubahan iklim dalam model ketersediaan air ISC yang lebih kuat dengan memasukkan kemungkinan perubahan dalam tingkat aliran musiman karena perubahan iklim. Lalu ada membangun bendungan kepala rendah di titik pengalihan BHI di Sungai Gila yang terdiri dari dinding bendung beton yang konkret, dinding pemisah yang dipadatkan, dan menyediakan kedalaman air yang cukup untuk jalan lumpur sedimen, air bersih, dan persediaan pengaliran air yang memadai dalam area layar intake untuk pengangkutan ke waduk SPAR. Total penghematan proposal yang diterima sebesar $106.514.430. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas rekayasa nilai saya untuk case 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.